Seni. Pandangan Plato tentang seni. Ini seni loh ya, jangan diasosiasikan seni yang iya. Karena pikiranmu itu sok-sok melayuni ke hal-hal yang. Jadi saya tidak tahu ya bahasa Indonesia itu kok gitu ya. Orang gitu namanya kok jadi air seni itu yang punya ide siapa ya? Pakai istilah air seni lagi. Iya. Bawa pakai istilah air keruh apa air kotor apa air apa kok dilalah ya pakai istilah air seni gitu ya. Itu yang merumuskan istilahnya itu dulu siapa? Ya susah. Oke, katanya ini agak unik. Bagi Plato tidak terlalu positif memandang karya seni. Bagi Plato karya seni itu mimesis. Ya. Yang boleh kayak bahasa Jawa mimesis ya. Jadi mimesis itu tiruan. Yang sangat intens menggunakan mimesis itu nanti kamu belajar di Foucault. Jadi katanya Plato karya seni itu kan tiruan dari realitas. Patung, lukisan itu kan tiruan dari dunia materi, tiruan dari kenyataan. Padahal dunia materi kan juga tiruan dari dunia ide. Jadi karya seni itu tiruan level 2. Barang palsu yang dipalsukan lagi. Jadi bahasanya Plato itu mimesis itu. Jadi kalau ada yang tiruan berarti kan lebih bagus yang asli. Jadi kalau nyari yang sejati jangan nyari di karya seni. Dunia ide, dunia filsafat itu jauh lebih unggul daripada seni, katanya Plato. Kenapa? Ya karena seni itu tiruan. Padahal seni itu kan tiruan dari alam nyata. Sementara alam nyatanya juga tiruan dari alam ide. Jadi tiruan kuadrat. Maka dia kalah level. Bukan berarti keliru, tapi dia tidak menggambarkan kesejatian akhirnya. Ya, seni yang dimaksud Plato arahnya pasti ke seni lukis dan seni patung yang zaman itu sedang jaya-jayanya kan. Patung-patung dari zaman itu kan luar biasa. Kuil-kuil kan selalu ada patung-patung. Dan itu mimesis. Ya ini bisa kamu pakai dalil kenapa kok Islam itu dilarang menyembah berhala, menyembah patung-patung. Karena patung-patung itu tiruan dari yang palsu. Jadi mimesis pakai dalil Plato. Yo sekali-sekali kamu ceramah gitu lah, nggak selalu Quran. Pola Plato. Jadi pola Socrates, pola Aristoteles gitu lah. Dia gaya. Jadi rawahunya nggak cuma rawahul Bukhari, tapi rawahu Immanuel Kant. Kan Plato antep ceramahnya. Oke, jadi itu pandangannya Plato tentang karya seni. Kalau tentang keindahan, lagi-lagi karena dia setia dengan pikirannya tentang ide, maka keindahan fisik itu keindahan yang tingkatnya paling rendah. Dan yang tingkatnya tinggi adalah keindahan ide. Dan ide yang indah itu kan yang punya filsafat. Jadi filsafat itu indah bagi Plato. Karena apa? Di sana ada ide-ide yang indah, ada ide-ide yang rumit. Kalau masih fisik itu masih, ya indah sih, cakep ya cakep, cuma levelnya paling rendah. Kalau kamu tidak cakep berarti yang paling rendah aja enggak. Di bawah paling rendah. Jadi itu pandangannya Plato tentang keindahan. Ini tentang kebahagiaan. Saya nggak harus dalam di sini karena tak singgung sekilas saja karena ada hubungannya dengan ide tadi. Kalau mau mendalam di sini nanti belajar etika. Mungkin nanti setelah ontologi, setelah ngomong Tuhan alam manusia kita masuk ke etika. Jadi bagi Plato ide tertinggi itu kebahagiaan.
Dan kebahagiaan yang tertinggi adalah ketika seseorang bisa menguasai 3 hal: akal, nafsu, dan emosi. Kalau 3 ini bisa kamu kuasai, kamu akan bahagia. Dan yang menguasai siapa? Akal. Jadi kalau akalmu, nalarmu bisa menguasai akalmu sendiri, jadi pikiranmu bisa kamu kontrol, nafsumu juga bisa kamu kontrol, dan rohanimu bisa kamu kontrol, kamu akan bahagia. Orang tidak bahagia karena 3 itu juga. Tidak bisa kontrol 3. Emosi tidak bisa dikontrol, nafsunya nggak bisa dikontrol, atau akalnya nggak bisa dikontrol. Akal yang tidak bisa dikontrol kan terus orang jadi mikir aneh-aneh, mikir yang ndak, panjang angan-angan, dan stres karena PDW. Atau nafsunya nggak bisa dikontrol. Pokoknya pikiranmu gelap, matamu gelap, isinya nafsu terus. Nggak tahu nafsu apa itu pokoknya. Yang di kepalamu cuma itu, entah nafsu apa itu, semua nafsu pokoknya. Dan yang ketiga emosi, gejolak jiwa, meledak-ledak terus atau lembek terus. Itu biasanya alamat, nggak bisa kamu kontrol. Emosi, malas itu emosi, marah juga emosi. Itu kalau bisa kamu kontrol. Kadang-kadang orang juga harus malas dikit-dikit, ya nggak apa-apa, tapi jangan terus-terusan. Dikontrol lah. Kalau kamu bisa kontrol 3 ini, kamu akan ketemu yang namanya bahagia. Dan ada lagi yang biasanya disenangi oleh kalangan agamawan adalah ide tertinggi. Ide tertinggi adalah ide tentang ide. Ya kan? Itu tinggi sudah. Kalau ide tadi kan levelnya tinggi, dunia ide, tapi di atas itu ada ide tentang ide. Berarti nanti ada di atasnya lagi ide tentang ide lagi, dan seterusnya sampai nanti ada ide puncak, ide tertinggi. Tapi Plato nggak pernah menyebut Tuhan, hanya penafsir-penafsirnya yang menyebut bahwa ide tertinggi itulah Tuhan. Termasuk ini nanti menginspirasi seorang tokoh namanya Plotinus yang melahirkan Neoplatonisme dengan emanasinya. Dan ini nanti yang sangat berpengaruh di dunia Islam, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Suhrawardi. Oke, idealisme sudah segitu saja. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pengajian kita minggu lalu berkaitan dengan materialisme, kemudian minggu ini idealisme, di awal tadi Bapak mengatakan bahwa materialisme itu lawannya idealisme. Begitu pula sebaliknya. Saya justru berpahaman bahwa materialisme dan idealisme ini justru harus saling berkaitan. Harusnya mereka menyatu. Karena menurut saya idealisme tanpa materialisme tidak bisa. Idealisme membutuhkan materi sebagai bahan berpikir. Menurut saya, contohnya, saya memiliki ide bahwa tahun 2030 itu manusia bisa terbang dengan memakai jaket teknologi, dia bisa terbang tanpa harus membutuhkan kendaraan, mobil atau motor sehingga tidak ada kemacetan. Nah, kenapa saya memuncul ide bahwa manusia itu bisa terbang dengan teknologi terbaru tersebut? Karena sebelumnya saya melihat materi bahwa burung itu bisa terbang, kemudian pesawat bisa terbang. Saya melihat materi yang bisa terbang sehingga memunculkan ide bahwa manusia nanti juga bisa terbang. Nah, jadi pemahaman saya, idealisme itu membutuhkan materi sebagai bahan berpikir. Begitu pula materialisme membutuhkan idealisme untuk memaknai materi tersebut. Nah, materi tanpa ide tanpa seperti tadi dikatakan idealisme adalah adanya ruh, jiwa, soul dan sebagainya untuk memaknai materi tersebut. Jadi kalau materi tanpa ide, ya materi ini tidak keberadaannya tidak tidak bisa dimaknai gitu.
Jadi menurut saya harus menyatu. Materialisme dan idealisme itu harus menyatu menurut saya. Pemahaman saya. Ya sudah benar begitu. Kamu salah mengartikan bahasaku lawan tadi kan. Jadi idealisme tidak menafikan materi. Cuma dari ide dan materi, ide yang lebih penting, ide yang lebih esensial. Jadi makanya tadi sifatnya deduktif. Dari ide pengejawatannya pada realitas. Kalau materialisme bukan berarti nggak ada ide di sana, nggak ada ideal dalam materialisme. Ada, cuma ideal itu diawali dari materi, dirumuskan dari realitas. Dua-duanya tetap saling pakai. Cuma ini kan ngomong titik tekan aja. Yang satu esensinya ada dalam dunia ide, yang satu esensinya ada dalam dunia materi. Ya masih tetap. Kalau nggak ada, itu kan kayak orang diskusi mana yang lebih penting, akal apa wahyu. Itu sebenarnya kan titik tekan aja. Ada yang menekankan wahyu dulu dong baru Quran, ada yang bilang Quran dulu dong baru wahyu. Dalam prinsipnya memang dua-duanya sama-sama butuh, cuma yang satu menekankan akalnya lebih penting, yang satu menekankan wahyunya lebih penting. Bukan berarti kalau akal lebih penting terus wahyunya dibuang, kan tidak gitu. Tapi akal lebih penting karena akal adalah alat untuk memahami wahyu. Wahyu lebih penting karena kalau nggak ada wahyu, akal baca apa? Dua-duanya saling butuh, cuma ngomong titik tekan. Jadi ya memang begitu. Sampai nulis pinter bisa baca kayak gitu. Nggak, nanti kamu akan yang kayak gini ditemukan di Immanuel Kant. Di antara teorinya untuk mencari jalan tengah perdebatan antara rasionalisme dan empirisisme. Rasionalisme kan mewakili idealisme, nanti empirisisme secara umum nalarnya mirip materialisme. Dan itu nanti insya Allah ketemu di idealisme transendentalnya Kant 2 minggu lagi. Yang tidak harus mana yang lebih penting, tapi dilihat dialektika antara keduanya. Meskipun namanya masih idealisme, termasuk idealismenya Hegel. Kita ketemu 2 minggu lagi insya Allah. Ada lagi? Terserah. Saya sedikit aja Pak. Boleh diperlihatkan lagi tadi. Oh ya, gambar tadi. Yuk. Itu kan itu berarti dalam gua itu merupakan gambaran dari dunia ide. Yang dunia ide yang di luar gua. Yang di dalam gua itu? Jadi dunia nyatanya itu dunia di luar gua, dunia palsunya itu gambar. Kan di luar gua itu kan ada orang jalan itu. Nah itu kan dunia nyata. Orang yang di dalam gua karena dia cuma melihat pantulan gambar di luar, dia cuma lihat bayangannya di temboknya gua. Dan bayangan di tembok itu dia anggap, oh itulah realitas. Karena dia nggak bisa nengok ke belakang, tangan sama itunya kan dibelenggu. Jadi dianggapnya yang di tembok itulah yang sejati. Padahal yang sejati ada di luar itu yang asli. Maunya kayak gitu. Terus ini Pak, kan kalau kita kebangkitan Islam pada saat masa lalu, itu kan sejak mereka bermanhaj Aristotelian. Pada saat bersamaan Barat masih menganut manhaj Platonis dengan Plotinus ini. Terus sejak kapan Islam itu bersinggungan dengan Platonis dan pikiran-pikiran Plato? Sejak Suhrawardi mulai membaca pikiran-pikirannya Plotinus? Tapi yang kita tahu tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Suhrawardi dan semacamnya, justru mereka punya nama besar di mata Barat. Kalau memang sejak mereka kita terjerumus pada pemikiran Platonis, kan berarti mereka punya andil besar juga menjerumuskan kita ke pemikiran-pemikiran. Jadi umat Islam yang sangat terpengaruh oleh Plato dan Plotinus hanya Ibnu Sina dan Al-Farabi.
Yang lain baunya sangat Aristotelian, khususnya Ibn Rus. Ibn Sina dan Farabi pun ketika dia ngomong tentang penciptaan aja itu sebenarnya bukan Plato tapi Plotinus, Neoplatonisme. Jadi saya bilang filsafat Helenisme. Bandingkan nanti sama para filosof Kristen seperti Agustinus yang pikirannya bau kelengeknya sangat kuat, karena dia asli mewarisi model Plato kayak gini. Dan di Islam sendiri mulai akrab dengan ini diawali dari Surawardi. Ketika dia mempopuler, sebenarnya ya melanjutkan Ibnu Sina dan Al-Farabi, cuma dia nambah khazanah-khazanah bahkan sebelum tradisi Yunani seperti filsafat Hermetisme yang cenderung supranatural. Jadi secara umum peripatetiknya Islam itu Aristotelian secara umum. Makanya ada guru kedua, ada guru pertama dengan gelar-gelarnya Ibn Rus, gelar-gelarnya Al-Kindi dan seterusnya. Cuma ada beberapa pikirannya yang mendapat pengaruh dari Plotinus, Neoplatonisme. Hanya belakangan baru terpengaruh model Platonik idealis ketika Islam sudah jatuh dipelopori oleh Surawardi. Kebalikannya Barat. Kalau Barat cenderung realismenya Aristotelian itu ketika modern, cara berpikirnya sehingga terus jadi saintifik. Islam kan ketika Aristotelian juga saintifik. Era Baghdad, era Abbasiyah itu kan dikenal saintifiknya, karena polanya tidak idealis tapi realis. Meskipun Plato itu gurunya, tapi Aristoteles punya cara berpikir yang berbeda. Oke? Ada lagi, Mas? Itu Pak, masih butuh penjelasan tentang idealisme itu sendiri. Tadi kan ceritakan kalau misalnya idealisme itu kan objek itu bermakna ketika manusia itu mempersepsikannya, ada persepsi dulu, kemudian ada dunia ide tersendiri di atas kita yang kita harus kembali recollection kembali gitu Pak. Apakah dunia ide yang recollection itu berarti ada semacam kamus bersama yang kemudian setiap orang itu harus kembali ke kamus bersama dalam satu pandangan ide gitu Pak? Atau sebenarnya manusia itu bisa mereproduksi ide makna gitu Pak? Tetapi ketika mereproduksi ide makna berarti kan manusia menciptakan ide lagi gitu Pak? Apakah itu malah kontradiksi? Yang mereproduksi makna berarti enggak hanya ada satu kamus gitu Pak? Enggak hanya ada satu dunia ide, tapi setiap manusia bisa memiliki berbeda-beda gitu. Tapi permasalahan nanti mengkontradiksi dengan dunia ide itu sendiri gitu. Ya, kamu dibingungkan oleh ini jenis-jenisnya idealisme. Yang kamu bilang pertama tadi, yang produksi makna dan ngasih makna sesuatu, itu jenis idealisme yang personalistik atau mungkin yang subjektif. Sementara yang ide bawaan dari dunia ide itu idealisme objektif versi Plato. Kalau idealisme yang objektif, kalau yang ngasih mana kan kayak tadi kamu paham. Cuma yang objektif dari Plato ini khas karena agak bau mistiknya kuat, bahwa orang sebelum ada dunia ini dia hidup dalam alam, sebut aja alam roh, alam ideal, yang di situ manusia dibekali ide-ide bawaan untuk cara dia membaca tiruannya dunia ide, yaitu dunia nyata. Jadi begitu orang lahir sudah ada kumpulan ide di kepalanya. Ini sebenarnya Plato saja yang bilang kayak gini. Filosofi idealis yang lain enggak. Jadi ketika orang melihat dan memahami sesuatu, itu yang dilakukan bukan apa itu terus diteliti terus dikasih nama, tapi dia mengingat-ingat sebenarnya itu dulu apa ya di dunia ide, meskipun tidak tegas bilang seperti itu. Katanya Plato, kalau nggak percaya coba kamu cermati dari kamu kecil sampai besar, pernah kok secara spesifik kamu belajar lingkunganmu, yang ini namanya ini, yang ini detail segala hal. Tapi kan nggak tiba-tiba saja begitu kamu umur 7 berapa tahun tiba-tiba kamu ya paham begitu saja banyak hal. Nggak harus dari sekolahan. Dan itu karena ini sebenarnya ada ide bawaan.
ide tentang kambing mungkin memicu munculnya kembali ide tentang kuda, munculnya kembali ide tentang sapi, jadi cepat memahaminya. Urusan nama, oh kalau yang itu namanya sapi itu kan urusan bahasa. Kalau bahasa masyarakat lokal yang bikin, manusia yang bikin. Cuma ide tentang sapi, ide tentang kuda itu kita bawa dari dunia ide. Orang barat kan nggak menyebut sapi tapi cow, kan kayak gitu. Orang apalagi oke ya, jadi kalau cow itu sapi, kalau bapelu kebu. Iya. Kalau guyonannya kan gitu, kau sapi, bapak lu kebu. Bahasa Inggris. Oke ya, jadi itu Plato. Khas ada dunia ide. Kayak Nabi Adam hidup di surga, di sana diajari Allah wa allama Adam al-asma'a kullaha. Begitu turun ke bumi langsung paham macam-macam, nggak perlu dia observasi belajar sekolah. Tinggal direkoleksi tadi pelajarannya apa. Itu khusus Plato. Sementara yang tentang makna tadi idealisme subjektif, kayak Berkeley, kayak siapa lagi, tokoh-tokoh idealis kayak Berkeley, kayak Hegel, kayak Kant, nanti biasanya cenderung subjektif atau personalistik. Personalistik itu sebenarnya tambahan terakhir ketika muncul aliran namanya personalisme, yang nanti titik tekannya pada melahirkan pluralisme persepsi, pluralisme pemahaman, karena setiap person punya modus eksistensi sendiri-sendiri. Oke ya, saya kira itu. Ya, sedikit untuk menjawab. Cuma ingin ini kurang jelas tadi saya dibimbingkan dengan pernyataan idealisme barat dan timur. Itu dari catatan Bapak kok kayaknya saya sulit memahami. Kalau idealisme barat itu apa yang buat objek-objek itu bisa dipahami adalah aspek idenya. Kayaknya sama muaranya dengan yang timur. Yang timur objek itu ada bila ada dalam pikiran. Itu perbedaannya gimana? Jadi kalau idealisme timur sama sekali tidak peduli dengan kenyataan. Pokoknya semuanya urusan pikiran. Kalau barat itu iya ada kenyataan, cuma kenyataan ini tergantung persepsi. Kalau di timur barangnya ada, barangnya nggak ada. Yang ada itu sensasi-sensasi pikiran. Dia dibikin ada atau dibikin tidak ada tergantung pikiran. Kalau barat, barangnya itu ada, cuma keberadaannya tergantung persepsi. Barat melihat meja, ya meja ini ada, cuma ini tak anggap meja atau tak anggap kursi sak karepku. Idealisme barat. Kalau timur lebih masuk lagi, ini ada apa enggak terserah aku dong, persepsinya kan aku. Kalau aku nggak tahu, kalau aku nggak tahu berarti dia nggak ada. Kalau aku nggak tahu, kalau di barat dia ada, tapi aku nggak mempersepsi. Itu idealisme barat. Jadi barat masih logika form dibedakan dengan idea, tapi kalau di timur idea saja. Jadi tanpa meter. Meter itu manifestasi dari ide. Sebenarnya ini generalisasi, cuma untuk membedakan idealisme timur. Kamu bisa lihat Hinduisme atau Buddhisme sebagai contoh. Bagaimana apa yang disebut kasunyatan. Jadi ini semua palsu, kosong, tidak ada artinya apa-apa. Yang bunyi kan cuma pikiran. Itu timur. Tapi kalau barat tidak segitu. Ya Plato dan kawan-kawan tadi kan barat. Yang timur anytime nanti kita bahas lain waktu. Oke ya, saya kira itu. Ya minggu depan nonton film lah. Bareng-bareng 2 minggu lagi baru kita ketemu dengan Immanuel Kant dan Hegel. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Faiz. Selanjutnya untuk mengakhiri acara pada